kita akan melanjutkan pembahasan perjalanan PDRI ini dari Halaban terus Mr. Saprudin terus ke Bangkinang. Dalam perjalanan itu rombongan melewati Tanjung Pati, terus ke Dua Bangku seperti itu, terus ke Kutu Alam, Menggilang, Kutu Tanjung Bali, Limbu Data, Muramahad. Dan di Muramahad rombongan berhenti sejenak bermalam, dan lalu besoknya lanjut ke perjalanan. Maka pada tanggal 25 Desember 1948 itu jam 5 sore, maka rombongan pun sudah sampai di Bangkinang dan mereka menginap di rumah Wedana Bangkinang. Pada saat di Bangkinang, kalau nggak salah, sekarang rumah Wedana itu lokasinya menjadi sekolah, di lokasi sekolah negeri Unggul Terpadu, itu Seorang Mekah di Kabupaten Kampar, itu lokasinya sana. Dulu lokasi rumah Wedana Bangkinang. Setelah di sana malam menginap 25 itu, besoknya 26 rombongan radio perhubungan Auri ini yang dipimpin Dik Tamimi ini, radio PHB Auri ZZ, Auri Udo, mengaktifkan radionya, lalu menginformasikan berbagai hal akan siaran radio. Maka Belanda pun dapat pula mendeteksi keberadaan pejat PDRI ini yang sudah tiba di Bangkinang. Maka Belanda yang sudah menduduki atau yang sudah membardir kota Pekanbaru setelah itu langsung saja membardir pejabat PDRI yang ada di Bangkinang, sehingga di tengah gempuran di tengah gempuran bombardir pesawat Belanda, maka ada beberapa rombongan yang lari, ada yang masuk dalam lubang bandar atau lubang yang kotor seperti itu, karena terdesak, karena terkejut. Dari sana, dari tanggal 27, besoknya tanggal 28, pejabat PDRI ini mulai berangkat ke Pekanbaru. Namun di perjalanan bertemu dengan berbagai informasi dan perintah petinggi militer bahwa kota Pekanbaru sudah dikuasai oleh Belanda, maka sebaiknya jangan diteruskan ke sana. Maka dari situ, dari Bangkinang itu, dari perjalanan itu, maka dihubungilah sebuah pesawat amfibi ini di Jambi untuk bisa mendarat nantinya di Batang Kampar, di Sungai Batang Kuantan seperti itu. Maka rombongan pun memutar arah rute. Kalau dari kita arah Bangkinang, nanti ada di kilometer 41 belok kanan, nanti akan mengitari di tepian sungai, di tepian Danau Bengkuang itu, tidak jauh dari Sungai Batang Kampar, sampai akhirnya ke Teratak Buluh. Namun setiba di Teratak Buluh, ada suatu pengorbanan yang dilakukan oleh pejabat PDRI,
Di antaranya adalah mobil limusinnya Muhammad Hasan. Jadi ketika itu melewati Batang Kampar melalui memakai pom-pom itu, rakit jenis penyeberangan. Jadi di antara mobil-mobil lain ada pejabat yang memakai mobil sedan atau mobil jeep. Namun satu hal, mobil limusin milik Muhammad Hasan tidak muat, tidak mungkin untuk diseberangkan. Maka dengan berat hati mobil tersebut lalu diceburkan atau ditenggelamkan ke dalam Batang Kampar. Tujuannya tidak lain supaya tidak bisa difungsikan atau diambil alih oleh Belanda. Jika diletakkan di darat, nanti Belanda datang, maka akan digunakan atau difungsikan oleh Belanda, sehingga keadaan atau gunanya kendaraan itu akan menyerang atau dipergunakan untuk merusak pertahanan Republik ini juga sebenarnya. Dari sana terus ke Sungai Pagar, sampai di Muara Lembu, mobil yang ditumpangi oleh Mr. Safrudin terbalik. Jadi kacamatanya pecah, dan lalu sesampainya di sebelum Mangkinang, sebelum di Teluk Kuantan, Safrudin sudah mendapat kacamata baru dan mendapatkan berbagai tumpangan. Namun belum lama di sana, belum lama keberadaan pejabat-pejabat kita ini. Namun Belanda pun telah melakukan gencaran pesawatnya untuk membadir ke Teluk Kuantan, karena mereka mengetahui perjalanan Mr. Safrudin ini untuk menjalankan pemerintahan darurat ini secara mobil ini diketahui Belanda, maka kota Teluk Kuantan itu dibombardir juga. Maka akhirnya Safrudin dan beberapa menterinya menginap di Batang Kuantan, di tepi Batang Kuantan, namanya Taluk itu. Menginap di Taluk sekitar 1 atau 2 malam, sampai menunggu keberadaan pesawat dari Jambi itu. Namun diketahui, mendapat kabar bahwa pesawat itu gagal lepas landas. Gagal waktu di Sungai Batanghari. Pesawat itu menabrak batu sehingga pecah, hancur, rusak, sehingga kapal terbangnya, pesawatnya tidak gagal untuk menjemput Mr. Safrudin di tepian Batang Kuantan itu. Dari akhirnya Mr. Safrudin dan kementerian yang lainnya, Menteri Indra Cahaya, Lukman Hakim, meneruskan perjalanan ke Sungai Dare. Lalu mereka melewati hutan-hutan dan lori-lori rel kereta api yang dibuat oleh zaman Jepang. Jadi mereka mengikuti arah rute itu sampai mereka di Keliran Jauh sudah masuk daerah Selinjung itu. Di sana mereka ditemukan atau bertemu dengan petinggi-petinggi militer, lalu di bawahlah rombongan ini ke Sungai Dare. Di sana menginap beberapa hari. Bagaimana kelanjutan tentang keberadaan atau peristiwa di Sungai Dare, Demas Raya sekarang?
Kita ikuti di part video selanjutnya.